Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI45 SSP. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis data ITL pada Pentaho. Yang pertama, dari total 7 data yang diberikan oleh dosen, kami mengambil 5 data yang sesuai dengan objektif kami, yaitu yang satu datanya itu dipecah menjadi date dan payment. Nah, yang pertama ada date, di mana date ini dilakukan select value. Select value-nya itu berisi payment date, check no, dan date ID. Lalu di kalkulator ini untuk payment date-nya dipecah menjadi month dan year-nya. Lalu dilakukan sort, di mana sort ini uh, berisi payment date, month, year, check no, date ID. Lalu untuk payment itu ada check no dan amount. Lalu di data check out itu ada data checkout number, order number, product code, quantity order, dan price each-nya. Lalu untuk order sendiri itu ada data atau order number dan check number. Untuk di produk, itu ada 3 data. Yang pertama, product code, product name, dan office code-nya. Lalu untuk di office, itu ada office code dan country-nya. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya, Cynthia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai merge join. Kenapa data yang di dan payment perlu di merge join? Merge join itu dilakukan dalam konteks Pentaho, yaitu untuk menggabungkan kedua data di mana tabel date dan payment itu memiliki data yang dapat digabungkan berdasarkan si tanggal dan berdasarkan informasi pembayaran dikarenakan dimensi yang sama. Lalu selanjutnya itu stream lookup. Kenapa dilakukan stream lookup? Karena si checkout dan si order itu di order tidak memiliki yang namanya product code, sehingga order order dengan si checkout itu yang ada produknya digabungkan dengan order number. Lalu selanjutnya itu produk sama office. Kenapa produk sama office dilakukan merge join? Itu dikarenakan data dari produk dan office itu digabungkan karena datanya ada dari kedua data tersebut ada data yang sama sehingga bisa digabungkan menjadi satu. Nah, hal tersebut merge join itu dilakukan supaya data yang sama di dalam kedua data tersebut bisa digabungkan. Apa sih perbedaan merge sama si stream lookup itu? Nah, kalau si stream lookup tidak butuh disortir datanya, tapi dibutuhkan untuk menambahkan kolom. Sedangkan si merge join itu sistemnya seperti basis data di mana perlu disortir dulu data yang ada. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah data tadi digabungkan, maka kita akan melakukan transform data. Misalnya di sini pada stream lookup di sini ada data yang nol. Kenapa? Karena data yang di order belum tentu di check out oleh em, si customer. Maka dari itu kita akan memfilter datanya yang mana nolnya akan dihilangkan. Sehingga di sini tersisa 25 data. Nah, selanjutnya di sini em, setelah dihilangkan, ini bisa digabungkan dengan penggabungan data yang date dan payment-nya untuk melihat eh, keutuhan data. Misalnya di sini tadi ada product code-nya, kita ingin melihat apakah itu sudah dibayar sama customer atau enggak. Makanya di sini digabungkan datanya. Namun di sini kita lihat ada data yang nol lagi. Maka dari itu kita akan mentransformnya lagi dengan melakukan filter rows. Nah, setelah itu akan digabungkan lagi, di mana di sini kita sudah tahu ada product code yang di payment sama si customer. Di sini akan digabungkan, kita ingin melihat product code ini dimiliki oleh office apa gitu, siapa. Nah, di sini ketahuan karena sudah digabungkan dari office dan produk, digabungkan di stream lookup 5 ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan kolom baru, yaitu pendapatan, karena suatu objektif kita yaitu melihat pendapatan suatu perusahaan atau office. Di mana untuk melakukan group by ini, itu syaratnya adalah melakukan sortir dulu pada data yang dimiliki. Di mana ini disortir berdasarkan office code-nya. Nah, setelah itu kita group by untuk mendapatkan kolom baru yaitu pendapatan.
Setelah itu tahap terakhir dari ETL adalah load, di mana kita akan meload data kita ke suatu RDBMS atau database. Maka dari itu kita menggunakan SQL file output. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Sofiatun Hasana dengan NIM 12022210376. Di sini saya akan menjelaskan bagian OLAP untuk menentukan objektifnya. OLAP yang kita lakukan pada data yang dianalisis ini yaitu yang pertama operasi disk itu untuk menghasilkan subset data yang memenuhi syarat tertentu atau kondisi yang ditentukan. Kenapa kita menggunakan OLAP disk ini? Dikarenakan kita ini memilih lebih dari satu dimensi yang spesifik karena kita ingin mengambil dimensi year dan office code. Kemudian yang kedua ini kami menggunakan OLAP roll up yaitu operasi penggabungan data dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki atau dimensi data. Kita menggunakan roll up ini untuk melihat data berdasarkan office-nya sehingga kita bisa melihat pendapatan dari office code-nya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.